Hukum syara' adalah amanah. Hukum syara' adalah amanah bagi kamu yang telah kamu tinggalkan dan kamu khianati. Celakalah kamu jika kamu tidak memegang amanah itu. Jika kamu tidak memegangnya, maka air mata akan turun daripada kedua-dua belah matamu dalam waktu dekat. Jalan itu berada di tangan dan kakimu. Sementara Allah Al-Haq menutup pintu rahmatnya terhadapmu. Diturunkannya kekerasan dan kesombongan ke dalam hati makhluknya terhadap kamu, serta menghalang semua makhluknya untuk memberi kepadamu dan mentaati kamu. Peliharalah kepalamu terhadap Tuhanmu. Takutlah kepada seksaannya, kerana seksaannya itu amat pedih. Dia menyeksamu dengan apa yang sudah diamanahkannya kepadamu, dari kesihatanmu, kejahatanmu, dan kesombonganmu. Takutlah kamu kepadanya, kerana ia adalah Tuhan langit dan bumi. Peliharalah kenikmatan yang dikurniakannya dengan syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengar dan mentaatinya. Terimalah kesulitan dan cobaan itu dengan sabar, serta hadapilah kemudahan itu dengan syukur. Kemudian kata musannif demikianlah. Jadi kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Fathur Rabbani oleh musyrif dan mursyid kita Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi di majlis kedua yang kita telah pun memberikan sinopsisnya, ya, bahawa majlis kedua ini Maulana Syekh mau mengajar kita bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan, dan seterusnya kehidupan yang kita jalani itu akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita bincang panjang lebar sudah. Apabila kita dengan penuh sedar, memahami, mengetahui bahawa kehidupan itu adalah ujian, dan ujian itu sifatnya beragam, dan keberagaman itulah nantinya boleh menyebabkan kita terus berhubungan dengan Allah ataupun rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja seluruh aktiviti kehidupan kita itu akan menyebabkan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya kita mengambil jalan, sekiranya kita mengambil metod, mengambil kaedah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Dan metod yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Nah, kita jelaskan sudah ada 9. Ini kan? Metod yang diajarkan oleh baginda Nabi dalam menjalani kehidupan. Nah, supaya kehidupan itu yang di dalamnya ada beragam ujian, nantinya menghubungkan kita terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya membaikkan terus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam arti kata yang lain, tidak rusak perjalanan hidup kita daripada awal sampai akhirnya, tidak rusak, bahkan bertambah baik
sehingga kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi metod yang diajar oleh Nabi itu ada 9. Nah, sebagian yang lain mengatakan ada 10. Nah, kita tidak kisah 9 kah, 10 kah, 100 kah. Yang penting metod-metod itu kita fahami. Itu kan? Supaya kita boleh menggunakannya dan membawanya dalam kehidupan kita dengan tujuan yang kita sebutkan. Nah, itu. Jadi 9 itu apa? Sila. Kuat Pak, keluarkan suara jantan. Pertama taubat, kedua syukur, ketiga sabar, keempat zuhud, lima khauf, enam wajah, tujuh redha, 8 tawakal, 9 mahabbah. Masya Allah. Kalau ada ulama yang bilang 10, qanna'ah. Bagus Pak Sila. Nah, boleh menikah sudah. Boleh Pak. Boleh kan? Mau kan? Perempuan kalau dia tidak mau, tidak boleh. Tahukah? Perempuan kalau dia mau, dia nanti senyum. Begitu kan? Nah, kalau dia begitu-begitu, nah itu dia tidak mau. Kau jangan paksa-paksa, Mizi. Okey. Nah, 9 sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita guna pakai dalam kehidupan kita, apalagi dalam menghadapi ujian, di mana kehidupan itu sendiri adalah ujian yang nantinya apabila kita guna pakai 9 sifat itu atau 10 sifat itu, nah, kehidupan itu tidak akan merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 9 sifat itu, nah kami di sini belajar sudah di dalam dasar. Yang belum mendengarnya secara dasar, nah tulis saja. 9 sifat itu pertama adalah taubat. Yang keduanya syukur. Yang ketiganya sabar. Yang keempatnya zuhud. Yang kelimanya khauf. Yang keenamnya raja'. Yang ketujuhnya redha. Yang ke-8-nya tawakal. Yang ke-9-nya mahabbah. Dan sebagian ulama yang lain bilang 10 dengan satu penambahan. Nah, istilahnya adalah qanna'ah. Bukan qanna'ah ya, qanna'ah. Dibaca dengan huruf qaf. Nah, kalau ruminya Q. Betulkah? Nah, qanna'ah. Nah, itu sama ada 9 maupun 10. Nah, itulah sifat yang perlu ada kepada kita, yang menjadi yang menjadi pegangan, yang menjadi amalan, itu kan, dalam hidup kita, dalam menghadapi kehidupan itu sendiri. Nah, jika 10 sifat itu, 9 atau 10 sifat itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, nah ada di dalam diri kita, satu sisi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagus, menjadi baik, dan seterusnya sampai kepada sempurna. Nah, satu sisi lain, kita adalah mukmin yang sempurna. Kita menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman dan sempurna. Nah, jadi kita memandang dua-dua sisi saja. Okey. Jadi, musannif kita, mursyid kita, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, mengajarkan kepada kita melalui kitab Fathur Rabbani ini, ya, daripada 10 sifat, 9 maupun 10 yang kita susun itu, nah, dia ambil satu keluar,
dengan menyatakan kepada kita, sekiranya kita mau kehidupan kita itu bagus, kehidupan kita itu baik, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, kita tidak terlibat nantinya dengan dosa-dosa yang beragam. Nah, jalani hidupmu dengan sifat zuhud. Gitu kan? Faham kah? Nah, jadi ini tidak pelik. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukasyafatul Qulub, nah dia membahaskan sifat khauf. Kan? Dia membahaskan sifat khauf dulu. Kitab ada sudah kamu orang kan? Nah, tengok saja. Dia memulakan dengan sifat khauf. Alasannya, manusia jika ada takut kepada Allah, maka hidupnya akan jadi bagus. Nah, begitu. Manakala mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala memulakannya dengan zuhud. Alasannya, jika kau hidup tanpa zuhud, nah hidup itu sendiri akan merusakkanmu. Nah begitu, jelas kan? Jadi jangan bertanya lagi ya, kenapa tiba-tiba mursyid kita memulakan dengan sifat zuhud. Di tempat lain kita berjumpa dengan memulakan sifat khauf seperti mana kita sebutkan tadi. Nah ada lagi kitab-kitab lain memulakan kehidupan itu perlu dimulakan dengan sifat taubat misalnya. Yang lain sifat sabar. Nah masing-masing mempunyai alasan ilmiah. Jelas kan? Nah begitu. Okey. Jadi kemarin terakhir kita sudah belajar, kita sudah ditemukan melalui teks kitab kita tentang dalam kehidupan kita ya, kita bilang dalam kehidupan kita. Nah jangan ada 3 perkara. Jangan ada 3 perkara yang kita istilahkan sebagai penyakit. Nah, jangan ada 3 penyakit. Selama mana ada 3 penyakit itu, nah hubunganmu dengan Allah sebenarnya tidak berlaku. Selama mana ada 3 penyakit itu, sebenarnya tidak berlaku hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ada adalah perasan. Yang mungkin ada hanyalah perasan. Dengar ya, balik ulang ya. Sekiranya 3 perkara itu, 3 hal itu ada di dalam diri kita, nah sebenarnya kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali perasan. Nah, perasan ini adalah satu penyakit. Kita bincang sudah, Walid mau tambah saja. Para ulama menyimpulkan bahawa perasan itu gambaran kepada rohaniah kita yang sedang sakit. Nah, Walid baca tadi teks Al-Imam Abdul Haris Al-Muhasibi, Al-Adabun Nufus. Nah, itu kitabnya. Sempat tengok-tengok tadi. Tengok terus, jumpa terus. Nah, Walid sampaikan terus. Tanda rohaniah kita ada penyakit. Tanda rohaniah kita sakit, bilang begitu. Apalagi hilang semua sifat yang kita sebutkan tadi. Nah, itu tanda rohaniah kita mati. Mana mungkin rohaniah yang mati, rohaniah yang sakit mampu berhubungan. Jelaskah? Mana mungkin, Mbak? Sila kau sakit hati pada Jamal. Mana mungkin di sana wujud hubungan yang baik, betul kan? Nah, kau perang saja dengan Jamal, gitu kan? Mizi sama juga. Kau ada sakit dalam hatimu, ada sakit hati kepada Yanti. Betul kan Jul? Aku silap kah? Betul kan? Nah, Yanti. Kan? Mana mungkin hubunganmu akan bagus bersama Yanti? Perang saja kan, silap sikit saja nak gaduh saja, silap sikit gaduh saja, silap sikit gaduh saja. Nah, begitu keadaan. Nah, itu manusia dengan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Sama sekali tidak bersifat seperti mana sifat makhluknya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang lebih sempurna, maha sempurna. Nah, andaiannya mesti jauh lebih dari apa yang kita sebutkan tadi. Faham tak? Jika rohaniah kita sakit atau mati, mana mungkin
akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, oleh itu jauhkan, elakkan, jauhkan atau apa perkataan terkait jaga-jaga, waspada, jangan sampai tiga perkara itu masuk atau melekat di dalam dirimu. Nah, apa tiga perkara itu? Rantau. Oh, demam sudah kau bawa. Aku mau tanya lagi tambah demam. Iya. Jangan ada tiga perkara itu. Pertama, namanya syirik. Jangan langsung ada. Nah, syirik itu ada kecil, ada besar, ada halus, ada begini. Halus kah? Besar kah? Nah, jangan ada pada diri kita. Nah, kalaupun ada sesuatu yang kita tidak sengaja atau tidak ketahui dan sebagainya, nah itu tertakluk kepada dasar bahawa salah itu ada dua bentuk. Salah yang disengajakan dan salah yang tidak disengajakan. Nah, itu dasarnya. Okey? Dan yang kedua, jangan ada dalam diri kita, khususnya rohaniah kita ya, khususnya rohaniah kita, nifaq. Nah, jelas sudah. Yang ketiga, jangan ada di dalam diri kita fasik. Walaupun ada khilaf di sana, tetapi tidaklah bermakna kita boleh mengekalkan kefasikan itu. Nah, sebab itu kewajarannya diajar oleh baginda Nabi SAW sentiasa memperbaiki amal. Ya kan? Nah, maksud sentiasa memperbaiki amal adalah membebaskan, melepaskan, membuang daripada diri kita kefasikan. Nah, itu. Jelas sudah? Dan itu yang kita belajar kemarin, bukan kemarin, Mbak. Hari lepas. Terakhir ya, itu yang kita belajar. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita. Nah, sekarang kita sambung. Kata musannif, wahai hamba Allah. Wahai hamba, ai hamba Allah. Nah, kita itu. Ia merupakan satu seruan, nida. Sebutannya adalah hamba. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Itu kan? Nah, lebih penting kita sedar di sana, kita adalah hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Nah, kelebihan itu adalah akal. Itu kan? Bukan saja akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, diberikan kepada kita Al-Quran sebagai panduan. Diberikan kepada kita Nabi, Rasul sebagai penunjuk jalan. Nah, jelas sudah. Diberikan kepada kita siapa? Nabi, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Penunjuk jalan. Nah, sebab itu kuajar dalam kamu orang punya dasar, sunnah itu adalah penunjuk, Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah, aku dasarkan begitu supaya kamu orang nanti berkembang senang faham begitu. Nah, dalam harapan berkembang dan senang faham, kamu orang kurang faham juga. Mimi fahamkah? Okey. Nah, jadi ada saja yang mau tanya. Baru kita di sini ada orang mau tanya sudah. Jangan tanya sehingga diberi ruang untuk bertanya. Nah, jadi wahai hamba Allah. Nah, kita hamba Allah. Kesedaran itu yang penting. Bukan teksnya ya, sedar. Nah, kita perlu sedar pada bila-bila masa, pada bila-bila keadaan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada yang berkuasa ke atas kita. Nah, di sini datang falsafah Melayunya. Di atas langit ada lagi langit bilang. Dengan supaya kita tidak sombong gitu. Nah, jika kita tidak sedar bahwa kita adalah hamba, nah di sana nanti muncul kesombongan. Sombong saja kita.
Nah, kita belajar sudah kemarin dalam kitab Futhul Ghaib. Sombong datang dalam bentuk engkar. Itu kan? Nah, di perhubungan, di tingkah laku kita engkar saja. Tidak salat, tidak itu, tidak ini. Nah, yang namanya syariat itu diengkari semuanya. Itu kan? Nah, pakai juga tudung dia, apa? Tapi dia tutup urat, bukan ditutup aurat. Kan? Yang ditutup itu uratnya. Kenapa dia tutup urat? Sebab dia tidak kasih nampak, tidak mau nampak hijau saja badannya. Takut nanti orang bilang hak. Incredible hak. Tahu tak? Okey. Jadi selamanya kita adalah hamba. Dan didatangkan, diwaratkan daripada hadis baginda Nabi SAW ketika sahabat baginda bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kita diuji dan diuji? Maka jawab baginda Nabi SAW, antara lainnya adalah supaya kita sentiasa sedar bahawa kita selamanya adalah hamba. Jelas kan? Jadi di sana, mesej penting di sana adalah sedar, kesedaran. Yang kita sebut dalam istilah dasar kita adalah sedar diri. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian dalam keadaan apapun, berjalan bagaimanapun, bergerak bagaimanapun, terlibat apapun, nah, dalam keadaan kita sedar diri. Nah, itu. Jelas kan? Nah, nantinya kita makan dalam keadaan sedar diri. Sedar diri apa? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya kita bersosialisasi, berhubungan, bergaul dan sebagainya. Nah, bergaul, berhubungan dengan dasar kita, kesedaran kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana berarti ada syariat yang perlu dipatuhi, ada hukum yang perlu diikut, ada peraturan yang perlu ditunduk, patuh dan sebagainya. Nah, begitu. Faham enggak? Nah, bukan boleh hentam saja. Bilang Islam juga, tapi main hentam saja hidupnya. Salah sudah. Okey. Hamba. Nah, wahai hamba, ai hamba Allah. Kedudukan itu tidak ditentukan oleh kekasaran pakaian dan makananmu. Kedudukan. Nah, dalam istilah ilmu dan istilah yang kita gunakan adalah maqamat. Nah, langsung minda kita melihat kepada struktur atau plan maqamat yang telah kita berikan. Nah, Walid tidak mau tulis di sini. Letih sudah menulis, lepas menulis. Kamu orang tetap bodoh juga. Sekarang kau mau cakap saja. Okey. Nah, Anjung, munculkah di pikiran kau plan maqamat itu? Muncul. Pejam mata kau. Pejam mata kau sekejap. Pejam Walid mau lihat ada tiada di... Nah, ada apa? Kau pejam Mizi. Nah, ada apa? Bagus pak. Jul kau pejam mata. Nah, kau pun ada juga pak Jul. Bagus pak. Alhamdulillah. Mimi, kau pejam mata. Kau sentiasa pejam mata saja. Tidak suruh pun kau pejam kah? Nah, kau pejam mata sekarang. Lihat sini. Pejam mata tapi lihat sini. Ada apa? Fas kau. Pejam lah. Nah, kau samar-samar saja. Kenapa samar-samar? Ada, memang ada. Walid pun tidak bilang, bukan bilang tiada, ada. Tapi samar. Nah, kerana kau tidak peduli, bukan? Okey. Nah, kedudukan ai maqamat itu. Jadi bila kita bilang kedudukan ai maqamat, nah maqamat kita ada berapa tingkat? Tujuh Jul. Kau sama dengan Mizi. Kau sama saja dengan Mizi, jawapan 7. Itu kan? Nah, rantau kau mau bilang berapa? Maqamat kita ada berapa? Itu jawapan yang paling bagus, Pak. Jika termasuk dengan Nabi.
Nabi pun satu sisi manusia biasa kan. Nah, terkait dia dengan maqamat itu. Nah, itu jawapan yang paling betul. Nah, jika terkait dengan saya, nah ada 7 saja. Paham enggak? Tapi jika terkait dengan kita, nah kita itu termasuk Nabi, manusia semuanya, nah ada 8 di situ. Maqamat. Jelas kah? Daripada serendah-rendahnya maqamat sampai ke setinggi-tingginya maqamat, 8 semuanya. Tapi bagi kita manusia biasa, umat baginda Nabi, nah 7 saja yang boleh dicapai. Itu kan? Nah sebenarnya bukan 7. Campur yang di bawah itu ada 4 lagi kan? Nah 7 campur 4 berapa? 11. Yang bezanya maqamat itu 7. Asfal itu, ketinggian itu, kenaikan itu, perkembangan itu, takwim itu 7. Sedangkan rendah, jatuh, ada 4. Nah ingatkah? Siapa yang tiada maqamat, plan maqamat ini? Nah selepas ini kita belajar menggunakan plan maqamat. Banyak lepas ini. Semua kita merujuk ke sana. Jadi yang tiada dapat itu sila cari-carikan. Yang tiada plan maqamat itu cari-carikan. Okey. Nah itu kedudukan. Jadi istilahnya maqamat. Maqamat sisi tafsirnya adalah perkembangan keruhanian atau perkembangan rohaniah kita. Nah itu sisi tafsirnya. Jelas kan? Nah ini berarti rohaniah kita ada perkembangan. Jelas kan? Berarti rohaniah kita perlu ada perkembangan. Jika dalil aklinya, ya, jika jasmaniahmu ada perkembangan, apa mustahil rohaniahmu juga perlu ada perkembangan? Nah itu dalil aklinya. Nah jasmaniah kita saja, daripada tapak kaki kau besar 2 jari saja, Lina, tahukah? Kau tahukah? Sama saja Jul, Anjung pun serupa juga. Nah tapak kaki besar ini saja, tahukah? 2 jari saja. Nah itu kita ambil dari situ. Nah kalau kita ambil daripada alam rahim, daripada tiada kepada ada, daripada mati kepada hidup, nah kemudian membesar, 9 bulan 10 hari keluar ke dunia, nah kan? Keluar ke dunia dalam keadaan yang sangat lemah. Nah tapak kaki besar 2 jari saja, itu cukup besar sudah. Si Ekal, anakku si Ekal ni, putra besarku ni, tapak kakinya besar. Nah mamanya tiada malam ni. Tapak kakinya besar 1 jari saja. 7 bulan. Kecil saja. 800 gram. Besar ikan haruan saja. Kau tahu tak? Iya, anakku, si Ekal, putraku. Sekarang dia jadi Bilal bin Rabah. Kamu orang tahu tak? Masya Allah. Mudah-mudahan dia mendapat surga, mendapat bidadari yang cantik di dalam surga. Nah, dia menjaga surau, Masya Allah. Beratnya berapa? 800 gram. 3 bulan lebih di hospital saja. Terakhir pakar-pakar bilang, nah bersedia. Keadaannya 50-50. Nah, doktor bilang bersedia. Mental, fizikal. Jumpa Walid, doktor jumpa dengan Walid, panggil Walid seorang bilang, bantulah isteri untuk menghadapi keadaan ini. Walid okey, keluar bilang, jom kita balik sembahyang hajat. Jadi isteri Walid, mamamu tanya, kenapa? Jangan fikir, rezeki daripada Allah. Kan? Kita sembahyang hajat, minta Allah SWT. Doktor bilang apa? Doktor bilang, jika kita sembahyang hajat, insya-Allah Allah SWT. Aku pun psycho juga. Nah, mama pun okey.
No, sembahyang hajat kami, Kal. Tahu gak kau? Kami sembahyang hajat, masjid sana, masjid situ, masjid sini, surau sana, surau situ, semua kami sembahyang hajat untuk kau. Kau tahu gak, Kal? Masya Allah. 7 hari kemudian doktor telefon, Mak. You punya baby ada miracle, ada keajaiban. Kenapa doktor? Tiba-tiba dia punya oksigennya naik begitu pantas, berkembang begitu cepat. Syukur Alhamdulillah. Nah, bubak, pejam mata, telek mata, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, berdebak. Tidak percaya apa kamu orang? 800 gram. Nah, sekarang mau 100 lebih sudah. Itu bapak putraku, Muhammad Amir Hekal. Siapa yang menjadi istrinya bertuah, Pak. Rekomen betul. Nah, jadi itu perkembangan fisikal kan? Perkembangan fisikal. Perkembangan jasmania. Nah, dari 800 gram, dari doktor bilang 50 saja, mungkin hidup, mungkin pulang dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nah begitu. Nah, sampai sekarang dia berkembang daripada besar ini kepada besar ini, besar berdampak. Nah, itu perkembangan. Apa yang perkembangan? Fisikal, jasmaniahnya, gitu kan? Nah, umur pun dari sehari kepada 2 hari kepada 3 hari dan sampai sekarang. Berapa tahun sudah umur kau, Hekal? Berapa? 16 sudah. Tahu? Nah, 16 sudah umur dia. Nah, berarti itu adalah perkembangan. Nah, secara siapa yang ketuk-ketuk? Secara apa? Secara akal kita ya, secara aklinya. Nah, itu perkembangan. Nah, apakah rohaniah kita tidak perlu berkembang sejajar dengan jasmaniah kita? Nah, itu persoalannya. Walid bangkitkan persoalan. Apakah rohaniah kita tidak perlu berkembang sejajar dengan jasmaniah kita? Nah, jika rohaniah kita tidak berkembang sejajar dengan jasmaniah kita, nah ketika itu umur 50 tahun sudah, 60 tahun sudah, tetapi rohaniahnya, spesifik rohaniah kita ambil akal saja kan. Nah, akalnya kebudak-budakan saja. Paham enggak? Nah, kenapa? Nah, itu menunjukkan tidak berlaku perkembangan rohaniah. Nah, itu satu sisi dalil akli boleh bilang tadi. Nah, dalil naklinya, dalil daripada sumber Al-Quran, dalil daripada sumber hadis Nabi SAW, sumber sunnah. Nah, kita baca saja selalu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, baca semua orang yang boleh baca. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, jadi ayat itu surah apa? Surah Asy-Syam ayat 9. Betul kan? Nah, lupa bawa penku sudah. Surah Asy-Syam ayat 9. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Fi nal insan na fi ahsani taqwim. Nah, perkataan yang menunjukkan perkembangan adalah takwim. Takwim, sekarang orang maknakan takwim itu dengan kalender. Betul kan? Sekarang orang maknakan takwim itu dengan kalender. Nah, tidak salah. Yang namanya kalender, orang tidak lihat daripada Desember turun ke Januari. Ada?
Orang lihat dari mana? Dari Januari ke Desember. Begitu kan? Nah, itu dalam konteks takwim yang kita guna pakai sekarang. Dalam takwim Islam pun sama saja. Orang melihat daripada hijrah sampai habisnya Zulhijjah, gitu kan? Orang tidak melihat Zulhijjah, kemudian turun Zulqaidah, kemudian turun apa? Nah, orang tidak melihat begitu. Jadi orang melihat perkembangannya. Jadi kalau kita diagramkan, nah begini bilang perkembangan, begini bilang perkembangan ya, naik begini perkembangan. Nah kalau turun begini, itu bilang apa? Kejatuhan, gitu kan? Kejatuhan. Nah, macam orang lihat saham itu kan, oh naik, kan? Jadi yang naik, ini naik bilangnya, naik kepada paras berapa-berapa, kemudian jatuh kepada paras berapa-berapa. Misalnya itu naik, jatuh, naik, turun, nah, gitu kan? Kalau istilah naik, nah turun. Jadi kita paham dari segi ilmunya, yang begini berarti berperkembangan. Nah, yang turun begini berarti merosot, kemerosotan, gitu kan? Boleh gak istilahnya? Kan? Perkembangan, yang ini merosot. Nah, jadi takwim kalau kita pakai dengan istilah kalender juga dia lihat daripada Januari sampai ke Desember di sini. Begitu sudut, kan? Nah, berarti perkembangan hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Sekarang 2021 bulan 11 sudah. Hari ini 13 hari bulan. Betul kan? Nah, 13 hari bulan 11 sudah. Besok 14, lusa 15. Nah, itu perkembangan. Paham tak? Dalam konteks harinya. Nah, sama saja takwim. Artinya perkembangan. Takwim itulah kemudian kita sebut dengan maqam. Maqamat. Ya, perkembangan. Jadi makna ayat ini, laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani takwim, pada fi ahsani, pada sebaik-baik takwim, pada sebaik-baik takwim. Nah, kita terjemah dengan perkembangan, untuk berkembang. Nah, itu supaya berkembang dengan baik. Nah, begitu maksudnya. Itu di sisi sebahagian daripada mufassir, sebahagian daripada ahli tafsir. Jadi tafsir kita faham saja, ada tafsir yang cenderung kepada usuluddin, ada tafsir yang cenderung kepada fiqh, ada tafsir yang cenderung kepada tasawuf. Nah, ada tafsir yang campur tauhidnya, usuluddinnya, fiqhnya, tasawufnya campur-campur saja. Nah, itu bilang tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Nah, begitu kan? Nah, ada tafsir yang khusus, ada tafsir yang umum dan sebagainya. Okey. Konsep, tapi perkataannya takwim itu merujuk kepada perkembangan. Sungguh kami ciptakan manusia itu untuk berkembang sebaik-baiknya. Nah, itu maksud. Kan? Nah, alhamdulillah jasmaniah kita berkembang sebaik-baiknya semua orang. Kan? Nah, berkembang, Anjung pun berkembang, datang besar ini saja dia. 2000 berapa? 2019. 2019 Anjung besar ini saja. Nah, sekarang besar pokok kelapa sudah. Kan? Makan okey, tapi tidak besar. Panjang saja, panjang. Nah, sekitar hari kita tukar daripada Anjung kepada panjang. Okey, nah. Jadi balik kepada isu yang sedang kita bincangkan, sepatutnya kata para ulama, rohaniah kita berkembang sejajar dengan jasmaniah kita. Nah, itu sepatutnya. Atau kata mereka, atau rohaniah kita jauh lebih berkembang daripada perkembangan jasmaniah kita. Nah, itu terbaik. Nah, sekarang umur Anjung 16. Nah, itu jasmaniah. Tapi rohaniahnya 30 tahun, berkembang 30 tahun advance ke depan. Nah, itu yang terbaik. Itu kan? Kenapa? Apa dalil yang kita bercakap tentang ini?
Nah, dalilnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membicarakan dengan kita, dengan rohaniah kita melalui akal ya. Allah berbicara dengan akal kita. Akal adalah elemen rohaniah. Nah, begitu. Nah, ini kita jelas semua orang ya. Akal adalah bagian daripada elemen rohaniah. Nah, Allah berbicara dengan akal kita tentang syurga, tentang neraka, tentang hari akhirat yang tidak ada siapapun pernah tahu melainkan baginda Nabi kita Muhammad SAW saja. Gitu kan? Nah, Allah berbicara dengan kita. Nah, berarti akal kita boleh menerjah sampai ke akhirat. Walaupun umur kita baru 16. Jasmaniah kita baru 16. Faham tak? Nah, itu. Sedangkan ada orang yang bukan 16 bah umurnya, 70 lebih sudah mau mati sudah. 2 silinder, 3 silinder, 2 silinder, 3 silinder. Kadang-kadang semput mau mati sudah. Nah, rohaniahnya tidak terhubung dengan akhirat langsung. Dia fikir macam mana mau cari ubat kasih kuat saja. Tongkat Ali, tupai jantan, jalak lenteng. Faham tak? Nah, Jul, faham Jul? Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan rohaniah kita berkembang seperti mana kita sebutkan tadi. Nah, jangan kita menjadi seperti orang-orang yang rohaniahnya tidak berkembang. Bukan tidak berkembang, bahkan sakit, mungkin mati saja rohaniahnya. Nah, tidak ada perasaan langsung terhadap Allah, terhadap agama, kan? Bukan tidak ada perasaan langsung, bahkan mungkin dia benci dengan Allah, dia benci dengan agama. Nah, itu gambaran-gambaran rohaniah yang meninggal sudah. Qalu. Gambaran-gambaran orang-orang yang rohaniahnya qalu sudah. Istilah qalu. Okey. Nah, jadi kita berbincang tentang apa itu? Tentang kedudukan maqamat. Nah, kita perlu memahami maqamat. Ini kita mungkin bertentangan dengan aliran-aliran Wahbi dan sebagainya. Tetapi aliran Ahlis Sunnah wal Jamaah klasik maupun modern tidak pernah mengatakan tidak penting untuk kita memahami ilmu diri. Ilmu tentang diri. Nah, diperkuatkan lagi dengan psikologi modern barat. Sama saja. Kita perlu memahami kendiri katanya. Kan? Memahami kendiri berarti memahami diri sendiri. Nah, itu semua memberi gambaran pentingnya ilmu tentang diri. Nah, bahagian daripada ilmu tentang diri itu adalah maqamat. Dalam konteks kita sebagai orang Islam, orang beriman, berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam konteks kita secara umum begitu, pentingnya belajar ilmu tentang diri. Kenapa? Nah, para ulama simpulkan sudah, boleh sebut kemarin dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, maka dia kenal Tuhan. Nah, di sana menunjukkan pentingnya kenal diri untuk kita kenal Tuhan. Sedangkan Tuhan itu menjadi tujuan, menjadi matlamat kita dalam apa hal sekalipun. Nah, itu kan? Oke. Jadi, termasuk di dalam kenal diri kita sendiri adalah mengenal maqamat. Supaya apa? Supaya kita nantinya tahu kedudukan rohani kita di mana. Nah, apabila kita tahu, baru kita boleh berkembang kan? Kita mau berkembang macam mana kita tidak tahu. Kita tidak tahu perut kita yang besar ini rupanya cacing. Yang banyaknya adalah cacing. Jadi kau makan 1 lori 1 hari pun, kau tidak akan besar, Pak. Kenapa? Kerana cacing banyak di dalam perutmu. Boleh paham tak? Parasite banyak di dalam perut kita. Cacing gelang, cacing gelung, cacing itu, cacing ini, macam-macam cacing. Sampai kadang-kadang cacing naik mata. Ya kan? Jadi kau makan, tengok kau makan macam-macam, tapi tidak besar-besar juga. Cacing. Nah, mungkin kita boleh kiaskan kepada kambing kita. Ya kan? Nah, jika dia cacing, kecacingan, nah kau kasih dia makan 1 hari 1 guni pun dia tidak gemuk. Itu. Kan? Jadi penting
Nah, apabila kita memahami maqamat, berarti kita tahu diri kita di mana, posisinya di mana. Nah, baru kita boleh berubah, berkembang. Gitu kan? Tadi oleh sebut kecacingan itu jasmani. Dia tidak tahu dalam perutnya begitu banyak cacing. Nah kan, khususnya kanak-kanak ya. Nanti kamu orang ada anak. Dengan Jul kau seorang saja 20 anak. 10 dari Mia, 10 lagi dari si Jetun. Amin ya rabbal alamin. Nah, semua cucu-cucuku belakang Jul ya. Nanti kalau raya-raya kau datang bawa pulang Jul. Bawa pulang ke sini. Tapi duit raya kau kasihku dulu. Supaya aku boleh kasih cucu-cucu itu. Faham tak? Nah, begitu lah. Nah. Okey. Jadi penting kita memahami. Bahkan dalam plan maqamat kita yang boleh tulis lagi supaya kita lekat di sini. Plan maqamat ini kalau merujuk kepada kitab-kitab klasik tidak ada. Bahkan kitab moden pun tidak ada. Jadi kita menyusunnya, Walid menyusunnya supaya menjadi mudah untuk kita belajar ya. Dan tidak bertentangan. Okey. Ini maqam naik ke atas, jatuh ke bawah bilang asfal. Ini berdasarkan kepada Al-Quran ya. Laqad khalaqna surah Asy-Syam ayat 9 dan ayat 10. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Di sini thumma radadnahu asfala safilin, di sini turun ke bawah. Gitu kan? Kemudian garis ini adalah garis hal jasmani, dan di sini adalah hal rohani. Nah, berarti kita boleh melihat makam kita melalui dua perkara ini. Melalui hal jasmani boleh, melalui hal rohani yang kedua ini pun boleh. Untuk kita melihat posisi kita semasa. Nah, begitu. Kan? Jadi kita boleh, di sana para ulama kita sepakat mengatakan kita boleh tahu Allah terima atau tidak terima kita. Nah, pelik kan? Sedangkan yang maha tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama dalam konteks ilmu tasawuf sepakat mengatakan ya, kita boleh tahu Allah terima atau tidak terima diri kita. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kita boleh tahu rohaniah kita. Kita boleh tahu kedudukan rohaniah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada hal yang kita mau sebut ni. Berdasarkan kepada hal jasmaniah kita. Nah, kita tahu posisi kita. Berdasarkan kepada hal rohaniah kita, kita tahu posisi kita. Nah, itu. Jelas. Nah, ini kamu orang belajar semua yang dasar-dasar. Nah, sekarang jadikan maklumat dalam satu dalam satu analogi. Nah, makam di sini pada dasarnya makam ini kau tidak perlu tidak perlu sibuk di sini. Nah, yang kau perlu perhatikan ini, di sini yang kau perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan di sini bagaimana perkembangan jasmaniah kita. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tahap perkembangan jasmaniah yang dihubungkan dengan maqamat, dihubungkan dengan maqam, ya kan? Dan kemudian ada 9 hal rohaniah. Okey, ada 9 hal rohaniah yang juga dihubungkan dengan maqamat. Nah, nantinya kita tahu saja. Yang ini kita akan hubungkan dengan jasmaniah kita di sini kan. Ini hal jasmaniah kita. Nah, boleh pakai pen merah. Nah, di sini hal jasmaniah kita. Kita hubungkan dengan hal rohaniah kita. Maka di sana kita tahu makam kita apa. Faham tak? Nah, kita melihat kepada hal jasmaniah kita, keadaan jasmaniah kita.
Nah, kita dapati keadaan jasmaniah kita di sini. Nah, kita hubungkan keadaan di sini dengan keadaan rohaniah kita. Kita hubungkan. Maka kita dapat jawapannya. Kita berada di makam apa? Jelaskah? Nah, itu bentuknya. Contoh, di sini posisinya adalah pencari. Nah, hubungkan pencari itu dengan hal rohaniah kita. Nah, apabila kita hubungkan dengan hal rohaniah kita, nah kita mungkin tahu apa makam kita. Nah, kita hubung begini misalnya. Oh, rupanya pencari berada di makam awam. Nah, berarti kita berada di makam awam. Itu kan? Nah. Boleh nampak kah? Boleh faham kah? Nah, begitulah selanjutnya. Selebihnya masing-masing dapatkan nota. Nah, itu kedudukan. Nah, nantinya kita, yang kita bilang perkembangan rohaniah tadi, dia berkembang begini. Kalau perkembangan jasmaniah, yang kita bilang tadi, daripada kecil sampai ke besar, daripada 800 gram sampai 100 kilogram sudah. Kan? Daripada besar ini saja anjung, nah sekarang macam batang kelapa saja dia. Nah, Jul? Nah, Jul pun serupa juga, Pak. Kan? Daripada main guli saja, nah sekarang mimpi-mimpi sudah. Kan? Itu perkembangan, Jul. Nah, semua orang mengalami benda yang sama. Kan? Perkembangan. Yang satu berkembang perlahan-lahan mau 2. Yang 2 berkembang perlahan-lahan mau 3. Begitu kan? Nah, semua itu perkembangan. Okey. Nah, perkembangan rohaniah yang kita sebutkan tadi, kedudukan istilah kita di situ ya. Nah, begini bentuknya. Berkembang begitu, berkembang menaik, takwim artinya berkembang menaik. Naik rohaniah kita berkembang. Nah, istilah kita berkembang saja. Dari awam kepada tawabin, dari tawabin kepada muhafizin, dari muhafizin kepada muqarrabin, dari muqarrabin kepada salihin, dari salihin kepada syuhada, dari syuhada kepada siddiqin. Nah, semuanya datang daripada istilah Al-Quran, kan? Sepatutnya kita berkembang begitu. Nah, jika sebaliknya tidak berkembang begitu, nah mungkin dia boleh stuck di sini saja, lekat di awam saja, ataupun dia jatuh di sini, garis tengah ini. Jika berada di garis tengah ini, nah 50-50. Mau buat baik pun ada, mau jahat pun ada. Mau bercanggah dengan Allah pun ada, tidak mau bercanggah dengan Allah pun ada. Nah, ini posisinya. Nah, kalau kita berada di dalam keadaan seperti mana kita sebutkan tadi. Nah, kadang rasa mau bercanggah saja. Buka telefon tengok tiba-tiba datang Mizi, orang yang miskin itu. Nah, sepatutnya kita terus cepat-cepat Nah, kan? Nah, jika itu keadaan kita, nah kita sebenarnya di sini saja. Paham enggak? Jelas kah? Nah, atau kita langsung jatuh ke bawah. Nah, ada 4. Asfalnya ada 4. Nah, jatuh kita. Nah, sekiranya kita jatuh di sini, jatuh ke bawah ini, nah keadaan kita bercanggah saja dengan Allah SWT dan Rasul. Lebih banyak percanggahan daripada daripada ketaatan. Nah, lebih buruk lagi tahap yang kedua dalam asfal. Nah, lebih buruk lagi tahap yang ketiga dalam asfal, dan sangat-sangat buruk apabila berada di tahap keempat di dalam asfal. Nah, itu rohaniah kita. Nah, berarti kita tahu saja di sana. Jelaskah? Nah, jadi kesimpulannya, rohaniah kita perlu berkembang seperti mana yang kita sebutkan. Dari awam kepada tawabin, tawabin kepada muhafizin, muhafizin kepada salihin, syuhada, siddiqin. Nah, Allah antara lain memerintahkan kita supaya sampai kepada posisi ini. Kan? Nah, itu berdalilkan dengan dalil Al-Quran ini. Macam mana bunyi ayatnya, Bang Daniel? Mu'jam Quran. Yang ayat di ujungnya, wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat di ujungnya,
wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ayat sebelumnya itu terkait dengan salihin, syuhada, anbiya dulu. Ha? Okey, baca lagi sekali Ahmad Daniel. Taranum apa? Hijaz. Kuat sikit suara lelaki. A'udzubillahi dulu wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ha? Ayat berapa? Surah An-Nisa ayat 69. Nah, mu'jam Quran kita keluar untuk hari ini, ayat itu untuk hari ini saja ya. Nah, hari lain semua orang perlu menjadi mu'jam. Dengar ya. Nantinya Walid baca ayatnya, nah kamu orang tahu sudah surah apa, ayat berapa. Nah begitu bah. Jangan mu'jam. Nah, mu'jam pun pening bah. Kadang-kadang dia pun itu kan. Surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah, sesiapa yang taat kepada Allah, wa rasul, dan taat kepada rasul. Ulaika alladzi an'ama Allah. Maka mereka-mereka itu akan mendapat nikmat, mendapat ganjaran. Nah, itu istilah kita kan, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan apa terjemahannya? Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, rafiq itu, perkataan rafiq ditafsirkan dengan makna teman, ditafsirkan dengan makna sahabat, ditafsirkan dengan makna kawan, dan sebagainya. Jadi pendekatan ayat itu merujuk, jadikanlah mereka-mereka ini temanmu, sahabatmu, rakanmu, begitu kan? Yang terbaik. Nah, begitu. Paham tak? Nah, kaedah ini kamu orang tidak tahu lagi, bah. Kaedah dia panggil apa ya? Kaedah memaknakan Al-Quran. Kalau terjemahannya kaedah memaknakan Al-Quran. Nah, nanti kamu orang belajar kaedah memaknakan Al-Quran. Nah, begitu cara meletakkan makna. Okey. Nah, sekurang-kurangnya itu dalil yang menunjukkan Allah memerintahkan kita supaya berkembang rohaniah kita sesuai dengan maqam yang disebutkan tadi. Nah, Al-Quran menyebut maqamat itu. Faham tak? Nah, kita perlu berkembang. Macam mana kita mau berkembang supaya sampai kepada apa tadi? Posisi-posisi yang disebutkan tadi. Posisi anbiya. Nah, anbiya itu satu hal ya di sini ya, anbiya. Nah, posisi yang lazim bagi kita adalah posisi siddiqin, syuhada, salihin. Nah, itu tersebut tadi. Macam mana kita mau berkembang? Nah, ini jalannya. Kau tidak mungkin boleh lompat dari sini tiba-tiba jadi solehin saja. Tidak mungkin begitu. Kita tidak mungkin boleh lompat. Kita berada di sini sekarang. Ini contoh ya. Sekarang kita berada di sini. Nah, tiba-tiba saja lompat siddiqin sudah. Lagi parah lompat jadi anbiya. Kan? Nah, tidak mungkin. Jadi kemungkinannya apa? Kemungkinannya kau perlu melalui satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap. Nah, sehingga sampai di posisi awalnya salihin di sini. Kemudian syuhada, kemudian siddiqin. Nah, begitu. Dan perkembangan rohaniah kita perlu berlaku begitu. Paham enggak?
Lelaki kah, perempuan kah, pondan kah, jebung kah, apakah, sama saja. Jelas kah? Nah itu. Nah, selepas ini tidak ada tafsiran lagi tentang maqamatnya. Kita terus saja. Okey. Nah, kata musannif sambung, wahai hamba, ai hamba Allah, kedudukan ai maqamat itu tidak ditentukan oleh kekasaran pakaian dan makananmu. Ini maknanya jelas itu. Ketentuan untuk maqamat ataupun ketentuan untuk perkembangan rohaniahmu tidak terletak kepada pakaian yang kau pakai dan tidak terletak pada apa yang kau makan. Nah itu. Padahal pakaian dan makanan menjadi rebutan, begitu kan? Nah, semua manusia dalam konteks-konteks, dalam keadaan-keadaan makamnya tidak berkembang. Nah, di sini posisinya atau mungkin di bawah ini. Nah, yang direbut-rebutkan, yang dibangga-banggakan, yang dirasakan hebat hanyalah apa yang mereka pakai dan apa yang mereka makan. Betulkah? Nah, sebab itu isu ikan siakap saja tidak habis sampai hari ini, Pak. Isu makan ikan siakap RM1,000. 1,000 lebih kah? Tidak tahu aku. Nah, kan? Nah, datang pula yang lain bangga-bangga saja dia dengan apa aku heran 1,000 ni, aku suka ikan siakap begini. Aku mau pergi makan berapa ribu. Nah, datang yang ni bangga begitu, yang ni. Jadi manusia akan berbangga dengan apa yang dia makan dan apa yang dia pakai. Nah itu. Kan? Yang dia pakai tidak semestinya pakaiannya, gitu kan? Yang dia pakai itu artinya yang digunakan. Nah, kalau kereta dia bangga dengan keretanya. Yang lain bangga dengan bininya. Ada juga yang bangga dengan awetnya. Lebih rendah lagi bangga dengan telefonnya. Oh, aku pakai Apple, kau ada. Kan? Jadi itu. Dan berbangga dengan pakaian. Nah, musannif kita, mursyid kita disebut terus, kan? Dia sebut apa? Dia sebut, baca lagi ya. Kedudukan itu tidak ditentukan oleh kekasaran pakaian dan makanan. Nah, dia sebut dua hal yang memang menjadi kebanggaan orang-orang yang tidak berada di jalur maqamat ataupun tidak berada di jalur rohaniahnya berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sentiasa berfikir macam mana mau pakai gitu, macam mana mau pakai ini, macam mana itu, macam ini. Sentiasa melihat hal itu. Mereka sentiasa melihat kepada makanan yang mereka makan, sentiasa mau rasa hebat, mau rasa begitu saja kan. Padahal ikan siakap nak kau beli saja daripada abuya kita, dia beli ikan siakap banyak orang. Nah, kita beli saja. Berapa kilo punya kita mau? 8 kilo. Nah, dia boleh bawa 8 kilo. Dari kepala sampai kaki berpanjangnya. Ikan siakap. Kamu orang tahu tak? Mau makan kah? Nah, kita beli saja. Berapa? Kilo berapa? Dan kita beli, kita masak. Jadi tak perlu kita bangga-bangga kan? Gitu kan? Nah, kalaupun makanan ini hebat, nah kita masak, kita jemput orang-orang makan. Nah, itu yang baik. Bukan kita merasakan hebat sendiri. Tapi bagi orang-orang yang berada di posisi bawah ya, posisi bawah dari awam, nah itu adalah sifat yang memang wujud. Sifat yang memang akan ada pada mereka-mereka yang rohaniahnya di posisi rendah. Nah itu. Kan? Sebagian ulama bilang posisi berebut, kalau dia bagus dia berebut pahala. Kalau dia tidak bagus, nah dia berebut kesombongan. Nah, itu ulama bilang begitu. Kalau dia orang yang baik, nah dia tidak berada di jalur maqamat ataupun dia tidak rohani, hanya tidak berhubung dengan Allah, tapi dia orang baik. Nah, jika dia orang baik, pada pandangan kita orang baik, nah dia akan seperti kita sebutkan tadi. Kalau dia tidak baik, nah dia akan seperti yang kita sebutkan tadi juga. Dia tidak baik, dia akan sombong, dia akan angkuh. Kan? Kalau dia di posisi baik, nah dia berebut pahala. Kan? Nah, dia aku mau buat kenduri, kenapa? Mudah-mudahan pahala kenduri ini akan jadi pahala untuk dia begini-begini. Solatnya tiada. Faham tak? Nah, itu keadaan. Dan kita jangan jadi orang seperti itu. Hakikatnya orang seperti itulah yang bertebaran di atas muka bumi sekarang. Jelaskah?
Rajin dia buat kenduri tahlil, rajin dia buat kenduri arwah, kasih orang makan begitu begini. Ini untuk arwah bapakku, nanti minggu depan arwah mamaku, nanti minggu depan lagi arwah suamiku, yang ini pula arwah biniku. Kan? Banyak saja kenduri arwahnya. Tapi dia sendiri tidak salat. Dia sendiri tidak melakukan kewajipan-kewajipan, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah pada dirinya. Jelaskah? Nah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari terlibat dengan yang kita sebutkan. Okey. Jadi kedudukan maqamat itu tidak ditentukan oleh kekasaran pakaian. Nah, ini majaz ya, simbolik. Dalam arti kata yang lain, apa yang kita pakai. Nah, kau pakai kereta proton. Nah, Walid mau tunjuk proton pun tiada sudah. Kereta buruk itu saja kan yang ku ada. Nah, itu pun ku tidak sempat pergi masjid. Tidak sempat ku gunakan untuk kebaikan-kebaikan atau khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memandang begitu. Kan? Nah, sisi lain sebaliknya yang Walid sebutkan tadi. Nah, di situ kita belajar daripada kitab Futhul Ghaib sehingga tidak rasa puas, tidak rasa memadai. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Nah, akhirnya mereka mengejar sesuatu yang tidak menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencari pakaian, mencari sesuatu untuk dipakai dan memuaskan diri. Sisi lain kerana untuk makanan, untuk dimakan dan memuaskan diri. Ini tidak diajar oleh baginda Nabi. Baginda Nabi ajar kita lebih baik berlapar. Maksud berlapar di situ adalah berlebih kurang saja dalam soal makan. Nah, berlebih-lebih dalam soal ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jelaskah? Ia ditentukan, lalu kalau tidak ditentukan apa yang kita pakai, tidak ditentukan oleh apa yang kita makan, maqamat itu lalu ditentukan oleh apa? Katanya ia ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Nah, jelas sudah. Bahawa kenaikan maqammu, perkembangan maqammu, naik dari awam dari sini, dari apa ya, dari kita bilang apa nih? Dari titik mula kita bilang begitu kan? Dari titik mula berkembang sampai manapun, ianya ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Bukan apa yang kau pakai, bukan apa yang kau makan. Nah itu. Kan? Nah, bukan keretamu besar nanti menyebabkan makammu naik, tiada. Bukan binimu besar nanti menyebabkan makammu pun naik. Nah, lagi tiada. Itu kan? Bukan suamimu besar nanti menyebabkan makammu naik, tiada apa. Bukan makananmu hebat-hebat begitu begini begitu mini, kopi saja kau minum Starbucks apa. Nah, Walid pun pernah terkenal sekali, bukan Starbucks itu, di airport itu. Di mana? Di KLIA, bukan KLIA, di luar. Nah, aku minum-minum saja, tengok-tengok bilnya RM70 Malaysia. RM70 Malaysia kan? Kalau dalam duit itu dalam US-nya berapa? Lupa sudah. Nah, terkejut aku, kopi saja aku minum. Ketagih kopi. Jadi sebab itu Walid kalau keluar negara, aku bawa kopiku sendiri. Ada kan? Mahal kan? Nah, di airport kita pun ada satu cawan apa kopi aku lupa sudah, di KLIA itu RM26. Tengok saja menunya RM26, Masya Allah. Nah, tapi ada orang yang dia macam itu kan, itu yang kita bilang tadi, makanan tadi, apa yang dia makan, apa yang dia minum, dia bangga kan, kita bilang begitu. Nah, dia sangat bangga jika dia minum kopi black coffee, kopi hitam macam kita itu, black coffee kan, RM26. Nah, dia bangga. Padahal kopi yang sama, bahkan sedap kopi kita lagi, bahkan satu bungkus RM2.5 saja. Satu bungkus itu boleh buat satu jak, 2 jak, 3 jak pun boleh buat kan. Nah, jadi bezanya apa? Bezanya mereka bangga, kita redha. Itu saja bezanya. Ya kan? Nah, jadi maukah kita berada di keadaan-keadaan itu?
yang tidak akan menyebabkan rohaniah kita berkembang sampai ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, itu persoalannya. Nah, jadi ditentukan oleh apa? Maqamat kita, perkembangan maqamat itu ditentukan oleh apa? Ia ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Nah, itu bilang awal-awal tadi, mendasari pengajian kita malam ini. Nabi mengajar kita untuk hidup selamat, tidak rusak hubungan dengan Allah, dengan sifat namanya zuhud. Sampai baginda Nabi SAW itu sendiri zuhud orangnya. Apakah baginda Nabi SAW tidak boleh bermewah-mewah? Boleh lah, kan? Boleh. Dari pandangan apa? Dari pandangan sirah saja, ada orang hantar daging kambing kepada Nabi. Ada orang hantar sembelih kambing nak kasih Nabi, masak kasih Nabi. Berarti Nabi menerima berbagai-bagai, apa kita bilang? Nabi tidak menerima sedekah. Nah, Nabi terima hadiah. Kita katakan begitu, berbagai-bagai, berupa makanan, berupa pakaian. Nah, jika Nabi mau bermewah, tidak ada siapa yang boleh menegahnya, gitu kan? Tapi ternyata Nabi zuhud saja. Jelaskah? Nah, zuhud saja dia. Ada orang Arab Badui yang tempatnya jauh daripada kota Madinah. Nah, buat roti agak spesial begitu, kan? Dalam istilah Arabnya ada istilah apa? Roti itu bukan biasa-biasa, kan? Nah, sama saja kita pun, kan? Kita pun ada nasi yang bukan biasa-biasa. Selalu kita makan nasi biasa. Dan di keadaan lain kita makan nasi yang bukan biasa-biasa, luar biasa sikit, Pak. Namanya nasi apa? Nasi apa kita? Nasi herba. Nasi sampah sarap, Pak. Itu luar biasa sudah tuh. Kan? Nah, itu keadaan-keadaan. Nah, datang seorang Badui, dia bikin roti yang spesial, yang sangat istimewa. Jadi diberitakan dalam hadis bahwa roti itu ada kacang di atasnya, ada kurma di atasnya, ada madu di atasnya. Nah, itu kan. Jadi dari istimewa. Datang kepada baginda Nabi. Dia punya niat khusus untuk baginda Nabi makan. Dia buat khusus untuk baginda Nabi makan. Nah, tiba-tiba datang sampai kepada Nabi SAW, diberikan. Tiba-tiba Nabi bilang kepada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik adalah khadam di dalam rumah baginda Nabi SAW. Nah, wahai Anas, jemput sahabat-sahabatku, jemput orang-orang di kelilingku makan. Nah, datang orang-orang semua datang makan bersama Rasulullah SAW roti itu. Sedangkan si Badui tadi mula berkecil hati dia. Dia mau kasih Nabi yang makan. Tiba-tiba Nabi jemput semua orang makan. Nah, itu lambang kezuhudan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan Jul kan, nah kau kalau makan rusa kau tidak akan share dengan kami, bah. Bombojoloni saja kau tidak share dengan kami. Bomboloni, Bombojoloni. Apa? Bombolani. Nah, itu saja kau beli sorang-sorang kau. Nah, kau tutup mulut Mizi, kau kasih Mizi sikit supaya Mizi tidak cerita dengan kami. Nah, kamu 2 orang saja. Tahu bah itu. Dulu. Sekarang tiada lagi. Okey, bah, alhamdulillah. Insaf sudah, bagus. Bangkil pun serupa juga, bah. Kadang-kadang dia beli ayam, dia sorang saja. Tidak share dengan kita, bah. Okey? Nah, contoh. Jadi kita sebutkan. Nah, rupa-rupanya kita mau hidup dengan baik di atas muka dunia ini, dalam kehidupan ini, dan seterusnya mengembangkan rohaniah kita. Kuncinya adalah zuhud. Nah, itu. Okey. Katanya, ia ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Berarti rohaniah kita nanti berkembang berdasarkan kepada sejauh mana kezuhudan hati kita. Hati dulu ya. Bukan tingkah laku kita dulu. Hati kita dulu. Nah, di sana menjadi hujah bahawa rohaniah itulah yang akan membantu perkembangan jasmaniah. Nah, itu. Kenapa kita bilang rohaniah yang membantu perkembangan jasmaniah? Nah, bilang istilahnya hati.
Hati itu adalah bagian daripada elemen kerohanian. Nah, itu jelas sudah. Dengan sampai-sampai nantinya kita tidak bilang hati lagi. Kita bilang perasaan, kita bilang rasa dan perasaan, gitu kan? Nah, itu yang akan menjadi menjadi punca kepada perkembangan rohaniah kita. Zuhud, kezuhudan hatimu, ainya adalah rohaniahmu. Kezuhudan hati, dabitnya ai rohaniahmu. Itu yang akan menyebabkan maqamat kita berkembang. Nah, jika tidak, kita di posisi itu saja, tidak berkembang-kembang. Tahun lepas sama saja. Tahun lepas sama dengan tahun sebelumnya. Nah, tidak berkembang. Kan? Nah, kalau tahun lepas kita tidak khusyuk solat, tahun ini pun kita tidak khusyuk solat. Tahun depan belum tentu lagi. Nah, berarti tidak ada perkembangan, kan? Nah, kalau tahun lepas kita tidak khusyuk solat, tapi tahun ini Masya Allah, Alhamdulillah, kurasa aman, damai, suka dengan solat. Nah, itu satu perkembangan. Jelaskah? Bangun tidur kot. Itu satu perkembangan. Jadi kita perlu melihat perkembangan-perkembangan itu. Nah, tidak apa-apa, perkembangan satu hal. Apa yang mempengaruhi perkembangan? Nah, kita dapat sudah jawapannya, yaitu zuhud dalam zuhud hatimu, ditentukan oleh kezuhudan hatimu. Nah, berarti zuhudnya rasa dan perasaan kita. Nah, kita sedikit perbincangan asasnya. Zuhud itu apa? Mizi, zuhud itu apa? Nah, dari segi rohaniahnya, zuhud itu adalah sedar diri. Nah, jasmaniahnya memadai. Dari segi jasmaniahnya bersifat, bersikap memadai dengan apa yang ada. Maka yang lebih itu nantinya, yang banyak itu nantinya menjadi lebihan. Nah, begitu. Kan? Bersikap memadai. Nah, itu zuhud. Nah, kalau ada sudah satu telefon namanya Vivo, nah memadai bah. Kan? Kau mau Apple buat apa? Kan? Ada sudah telefon nama aku tidak tahu nama telefon ini. Memadai sudah. Jangan dia rusak. Boleh saja mau cakap dengan ayah kah, mama kah di sana, nah, tidak ada masalah. Nah, okey, cukup. Aku perlu Apple 12. Kenapa? Aku mau bercakap dengan Presiden Amerika, dengan Presiden itu, Presiden ini. Nah, kalau jika begitu kepentingannya, silakan saja. Tapi mungkin orang bilang, kau waya putus kah? Itu kan. Boleh faham tak? Okey. Jadi kita dapat sudah poinnya ya. Zuhud itulah yang nanti mengembangkan maqamat kita. Nah, lalu daripada makna yang kita sebutkan tadi zuhud, secara rohaniahnya zuhud itu maknanya sedar diri. Secara jasmaniahnya zuhud itu ialah memadai dengan apa yang ada pada kita. Nah, sekiranya banyak itu jadi lebihan. Ya kan? Nah, lebihan itu nanti boleh dijadikan sebagai penghubung di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya mungkin sedekah, yang namanya mungkin infak dan sebagainya. Jelas sudah? Nah, itu. Okey. Yang pertama sekali dipakai oleh orang yang jujur dalam berpakaian adalah bulu yakni suf. Nah, masih lagi di majas pakaian. Kan? Untuk menggambarkan bahawa orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, pakaiannya keras saja. Bulu atau suf sebagai gambaran pakaian orang-orang Arab
pada masa baginda Nabi SAW. Nah, kita ke sana ya. Dan mungkin kemudiannya pun sama. Sebelum datang teknologi buat kain begitu begini. Nah, teknologi buat kain itu pada dasarnya ada sudah. Memang ada kain, ada tenunan, mesin tenun kah? Apakah? Ada sudah sebenarnya. Sejajar dengan perkembangan manusia, ya kan? Tapi masyarakat Arab masyarakat Arab menjadi apa? Menjadi culture, menjadi budaya mereka. Ada, kalau kita sekarang bilang cover coat ya, macam Walid pakai ini kan. Walid pakai ini cover coat. Jadi dia pakai satu di dalam. Nah, itu kain, biasanya kain daripada kapas, kan? Nah, kain itu saja nanti ada murah, ada mahal, ada berbagai-bagai. Nah, luarnya yang jadi cover coat itu biasanya daripada bulu binatang. Nah, jadi bulu binatang itu ada yang bagus, elok, cantik, lembut, mahal, begitu. Kan? Tapi para ahlillah, termasuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, nah dia pakai yang keras saja. Ya kan? Maksudnya bukan yang kualitinya bagus, yang mahal begitu. Dia pakai yang keras biasa saja, kasar saja. Itu istilahnya, kasar saja. Nah, sampai-sampai Nabi SAW menjadi teladan kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabat baginda Nabi SAW sendiri pun mereka mengguna pakai, nah istilah tadi cover coat ya, istilah tadi cover coat, mereka mengguna pakai cover coat yang kasar, yang bulunya kasar, bahkan apa ya, bulunya kasar berarti kulitnya, itu kulitnya kan, kulitnya pun kasar saja. Jelaskah boleh sebut begitu? Padahal di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu an, di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu ada yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu kaya orangnya. Sayyidina Utsman bin Affan itu kaya orangnya. Bahkan harta Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang ada, diwartakan oleh di Bank Saudi, mewartakan harta wakaf Utsman bin Affan masih dijaga oleh Bank of Riyadh. Sekarang jadi Bank of Riyadh sudah, kan? Nah, itu kekayaan kan, berapa ribu tahun sudah, 1000 tahun lebih sudah. Nah, masih lagi harta itu ada. Nah, berarti kekayaan yang betul-betul kaya apa itu? Dia meninggal sudah. Nah, yang dia wakafkan berjalan terus. Nah, itu kekayaan. Yang dia wakafkan berjalan terus, yang dia infak, yang dia sedekah, yang dia gunakan untuk bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Nah, ada terus, kekal terus, kita katakan begitu kan? Masya Allah. Tapi Sayyidina Utsman itu sendiri pakaiannya adalah bulu kasar. Cover coat-nya adalah daripada bulu-bulu kasar. Bukan saja cover coat, bahkan yang dia pakai di dalam sebelum cover coat, jubah di dalamnya, kita katakan begitu. Nah, yang itu pun dari kain kasar saja. Jelas kan? Nah, demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Masya Allah. Tetapi makam mereka. Nah, itu yang kita perlu lihat. Nah, pakaian mereka semuanya biasa-biasa saja. Dalam arti kata yang lain, ialah pada waktu itu manusia sudah ada yang pakaiannya hebat, kendaraannya hebat, ada sudah kan? Pakaiannya hebat, makanannya hebat, ada sudah. Tetapi Nabi kita SAW dan sahabat-sahabat yang dididik oleh baginda Nabi ternyata tidak melihat kehebatan itu. Melihat dari sudut menepati syariat Allah Subhanahu wa taala memadai sudah. Nah, begitu kan? Nah, itu gambaran zuhudnya Nabi, baginda Nabi, dan gambaran zuhudnya sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi walaupun kaya raya. Nah, begitu kan? Masya Allah. Tapi maqamat mereka pernah dibincangkan oleh para ulama. Maqamat para sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi di sini maqamatnya kan, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah di sini maqam. Disebut apa? Nah, makamnya di sini ambiak keseluruhannya. Nabi berada di puncaknya ini. Di puncak makam ini. Nah, disebut apa makam itu? Maqam Mahmudah. Nah, semua kita baca kan?
Mahmudah itu maqam terpuji. Nah, itu kemuncak. Wa ba'atumul maqamal mahmudah. Di mana kita baca? Di mana kita baca fas? Wa ba'atumul maqamal mahmudah. Di mana kita baca? Ha? Di mana? Nah, kau ni mau cakap jawapan saja, mau kasih dengar Walid ke tidak mau kasih dengar? Ha? Jam berapa sudah? 9.21. Patut pun kau jawab perlahan saja. Nah, di mana? Wa ba'atumul maqamal mahmudah. Kau bilang Al-Quran kan? Pula. Tadi kau bilang Quran, sekarang pula. Apa? Ha? Nah, doa selepas azan, bukan doa azan. Selepas azan. Doa selepas azan. Nah, doa selepas azan itu warat yang paling sahih adalah hadis Nabi SAW ya. Nah, bukan doa semata-mata, dia adalah dari sumber hadis baginda Nabi SAW yang menyebutkan wa ba'atumul maqamal mahmudah itu. Dan maqamal mahmudah itu terhenti kepada Sayyidul Anbiya Muhammad bin Abdullah, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sana. Dan anbiya yang lain mereka berada di sini. Ini posisi makamnya. Anbiya. Jelas kan? Nah, para sahabat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Sepakat ulama ya, sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seluruh sahabat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di makam, berada di sini. Di sini apa? Salihin, syuhada, siddiqin. Nah, seluruh sahabat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kamu orang belajar ulumul hadis yang diklasifikasikan sahabat itu ada syaratnya. Bukan semua yang hidup berjumpa dengan Nabi, nah itu dibilang sahabat, bukan. Abdullah bin Ubay juga berjumpa dengan Nabi tapi tidak dibilang sahabat. Betul kan? Jadi ada syaratnya. Nah, seluruh yang disepakati sebagai sahabat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nah mereka berada di posisi ini. Ini posisi mereka. Nah, itu makam. Betapa tingginya makam mereka. Ya kan? Betapa apa kita mau sebut lagi, sempurnanya makam mereka, rohaniah mereka. Jelas kan? Jadi kalau sahabat-sahabat baginda Nabi itu boleh mencapai makam setinggi itu, kenapa kita tidak boleh? Nah, jangan kita tanam di dalam pikiran kita mereka sahabat, kita siapa. Nah, jangan tanam itu ajaran sesat. Nah, itu ajaran sesat. Kalau ada yang tanam begitu, nah itu ajaran sesat. Tidak pernah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajar begitu. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan siapapun daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mencapai makam ini. Jelaskah? Okey. Yang pertama sekali dipakai oleh orang yang jujur, katanya. Jujur dalam berpakaian adalah bulu suf. Maksudnya jelas. Yaitu orang-orang yang tidak mengutamakan apa yang dipakai. Tidak mengutamakan apa yang dimakan. Nah, maksudnya jelas itu. Tapi dia mengutamakan hubungannya dan perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi bilang orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu adalah orang yang mengutamakan hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, daripada mengutamakan apa yang dia mau pakai dan apa yang dia mau makan. Nah, itu jelaskah? Katanya jujur dalam berpakaian, jujur dalam apa yang dalam hubungan dan perhubungannya dengan Allah SWT, daripada apa yang dia pakai dan dia makan, merupakan lambang kebersihan batin.
ay ruhaniyah. Nah, batin di situ adalah ruhaniyah. Jadi pakaian yang kasar, makanan yang sederhana, gitu kan? Zuhud saja hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh kejujuran, ya, penuh kejujuran. Nah, itu merupakan lambang kebersihan batin. Lambang boleh juga disebut manifestasi. Manifestasi disebut di sana, ada di ujung sana. Okey, lambang, nah tanda. Lambang ai tanda. Lambang ai tanda, lambang ai tanda kebersihan batin. Lambang ai tanda kebersihan batin, batin ai ruhaniyah. Nah, itu tanda rohaniyahnya bersih. Nah, gitu. Kan? Nah, kita belajar sudah. Lawan bersih adalah kotor. Lawan bersih adalah kotor. Yang mengotorkan rohaniyah itu apa, Mizi? Yang mengotorkan rohaniyah itu apa, Tul? Nah, terkedu kau. Kuat sikit bah. Macam tidak makan 3 hari sudah. Nah, yang mengotorkan rohaniyah itu apa? Apa dia bilang sila? Pengaruh makhluk dan benda. Nah, kau masih lagi tersangkut di apa ya? Tersangkut di tempat proses. Nah, kami sudah sampai luar dari proses sudah. Nah, kotoran yang kita maksudkan itu adalah syirik, nifak dan fasik. Nah, kuajar sudah semua orang kan? Nah, menggunakan istilah saja kuajar sudah. Ini di sini guna istilah ini, di sini guna istilah ini, di sini guna istilah ini. Nah, aduh, kamu orang ini, aku kasih menikah baru kamu orang tahu, Lambang ai tanda kebersihan batin ai rohaniyah yang terlihat. Yang terlihat. Nah, terlihat itu gambaran kepada nampak, gitu kan? Gambaran kepada nampak. Gambaran kepada iyalah manifestasi lah, itu kita bilang manifestasi tadi. Manifestasi itu berarti penzahiran, kan? Jadi yang terlihat, ai ternampak, atau lebih tepat adalah yang dapat dilihat. Nah, itu lebih mudah daripada kita gunakan perkataan ter di sana. Yang dapat dilihat pada zahirnya ai jasmaniah. Jadi apa? Bersederhana dalam pakaian, apapun yang kita pakai, kereta kah, baju kah, kasut kah, seluar kah, apakah yang kita pakai, serban kah, apa saja yang kita pakai, bersederhana saja. Dan bersederhana dalam berpakaian, maupun yang kita makan. Nah, bersederhana saja dengan penuh jujur. Nah, jujur tadi ai-nya Walid lupa. Jujur ai ikhlas. Nah, lebih tepat perkataan ikhlas. Itu merupakan lambang ai tanda kebersihan batin, ai rohaniyah, tanda kebersihan rohaniyah. Nah, lawan kebersihan itu adalah kotor. Kotor kita belajar sudah. Syirik mengotorkan rohaniyah kita, nifak mengotorkan rohaniyah kita, fasik mengotorkan rohaniyah kita. Nah, jangan tanya kita tengok orang perempuan boleh mengotorkan rohaniyah kita ke tidak. Nah, pada dasarnya tidak. Kalau mahrammu, gitu kan, orang yang haram bernikah denganmu, nah tidak apa-apa. Kau tengok dia, walaupun tidak bertudung, tidak, gitu kan. Nah, kalau bukan mahrammu, nak bilang ajnabi, wanita ajnabi. Nah, ketika itu boleh mengotorkan rohaniyahmu, kan?
Bagaimana dia mengotorkan rohaniah? Nah, dia masuk ke akalmu. Kau pun bayang-bayang saja. Kau bayangkan. Nah, nanti kau bunyi begitu. Penghujungnya Nah, ketika itu dia sudah mengotorkan rohaniahmu sudah. Apa yang kotor? Akalmu dulu. Akalmu akan kotor dulu. Ya kan? Nah, kemudian perlahan-lahan dia mengotorkan hatimu. Okey. Lambang ai tanda kebersihan batin ai rohaniah yang dilihat, yang dapat dilihat yang sebenarnya, yang dapat dilihat pada zahirnya. Zahirnya ai jasmaniahmu. Nah, dia kotorkan akalmu, dia kotorkan hatimu. Nah, nanti perlahan-lahan tingkah lakumu menjadi rusak. Nah, itu kan. Nah, kau mula mau solat pun susah. Nah, mau buat baik pun susah. Kau kira mau buat jahat saja. Mau berdosa dalam diam. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua, ya. Allah ampunkan kita semua. Sesungguhnya kita sendiri banyak kelemahan, ya, kekurangan, dan tidak mempunyai kekuatan apapun untuk untuk berada di kebaikan-kebaikan yang kita muzakarahkan ini, kita bincangkan ini. Kita mohon pertolongan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, barakah majlis kita, barakah ilmu, barakah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah silsilah guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dapat mengubah diri kita seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata musannif, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawabi au kama qala. Nah, ini malam kita mengaji satu paragraf saja. Tapi mewakili banyak kitab sudah sebenarnya. Nah, ada soalankah? Tiada, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratikal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.